Baik, kita lanjutkan perbincangan. Bang Doli, kalau boleh dipastikan apakah nantinya pengganti Erlangga Hartarto ini benar-benar dari internal Golkar atau masih ada peluang ternyata dari luar partai Golkar, Bang? Eh, Tentu untuk menjadi ketua umum itu ada syaratnya ya, dan yang pasti dari kader Partai Golkar itu syarat utamanya gitu. Nah, jadi nanti itu kan akan kita bicarakan pada saat jadi ada dua nih yang dimaksud dengan untuk pengganti itu. Kalau pertama untuk pelaksana tugas ketua umum tentu itu harus diambil dari pengurus yang ada sekarang, pengurus DPP di bawah kepemimpinan Pak Erlangga atau kemarin ya. Kalau di dalam peraturan organisasi kita ADRT dan turunannya ya, jadi siapa saja yang apa namanya tercatat sebagai pengurus atau apa namanya ya pengurus ya dalam DPP Partai Golkar itu punya hak untuk menjadi ketua pelaksana tugas ketua umum di Partai Golkar. Walaupun ya tentu selama ini kita kan juga menghargai soal penjenjangan, kemudian kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar gitu, itu berada di wakil ketua umum setelah ketua umum ya. Jadi, nah sekarang kita punya ada 11 wakil ketua umum. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ya siapa yang menjadi pengurus DPP itu punya kesempatan untuk dipilih ya, ditunjuk sebagai pelaksana tugas. Dan sebagai tradisi biasanya kalau ketua umum itu berhalangan, maka kemudian tugas-tugas itu diambil oleh wakil ketua umum. Jadi dari atas dasar itu, maka kemudian biasanya ya nanti di antara wakil ketua umum yang akan dipilih menjadi pelaksana tugas ketua umum. Oke, Bang Doli, apakah nanti juga harapannya bisa dilakukan ya penetapan PLT ini secara aklamasi begitu tanpa harus melalui fase voting misalnya? Ya, saya sih berharap begitu ya, karena kan sebetulnya pelaksana tugas itu tugasnya cuma satu saja, bagaimana sesegera mungkin nanti pelaksana tugas ketua umum itu mempersiapkan ya kepanitiaan untuk segera melaksanakan musyawarah nasional luar biasa itu. Jadi tidak ada yang lain sebetulnya tugas dari pelaksana tugas itu. Nah, karena memang sesimpel itu dan kita membutuhkan cepat ya agar terpilih lagi seorang ketua umum yang definitif ya, maka menurut saya tidak perlu terlalu alot, tidak perlu terlalu berlama-lama ya. Nanti kita akan menetapkan siapa yang menjadi pelaksana tugas. Dan kalau saya lihat suasana yang juga ada sekarang di DPP hampir sama ya. Jadi kita ingin sesegera mungkin menyelesaikan masalah ini ya, masalah berjalannya roda organisasi pasca mundurnya Pak Erlangga Hartarto sebagai ketua umum. Jadi saya sih berharap dan mudah-mudahan hampir sama ya semua pandangan dari teman-teman DPP. Insya Allah nanti malam itu mudah-mudahan lancar-lancar saja. Kita segera putuskan secara cepat. Tidak ada yang perlu diperdebatkan terlalu panjang ya, karena memang kita membutuhkan proses yang cepat untuk sampai pada terpilihnya ketua umum definitif yang baru. Ya, untuk menuju ke sana tentunya kan menjadi sebuah keniscayaan Munas Partai Golkar luar biasa ini akan juga ditempuh, Bang Doli. Artinya kalau harapannya tidak perlu ada friksi di dalam pleno malam ini dan bisa dilakukan secara aklamasi, artinya perlukah Munaslup itu dilakukan di bulan yang sama, yaitu di bulan Agustus ini, atau memang sesuai dengan agenda di bulan Desember nanti? Iya, karena kita menghadapi pilkada ya, yang memang salah satu persyaratannya itu pendaftaran para calon-calon kepala daerah ini membutuhkan kepengurusan yang ajak, kepengurusan yang definitif. Maka saya kira kita memang harus menyelesaikannya sebelum tenggat waktu tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus ya. Jadi, nah tapi itu sekali lagi nanti akan tergantung ya pada saat nanti setelah terpilih
pelaksana tugas ketua umum itu juga akan dibicarakan ya di dalam rapat-rapat di DPP kapan, di mana waktu dan tempat yang tepat untuk melaksanakan musyawarah nasional luar biasa itu. Baik, Bang Doli juga tadi ada catatan dari Prof. Burhan terkait pelaksanaan pilkada serentak, akankah juga nantinya akan ada perbedaan keputusan siapa-siapa saja yang akan diusung oleh Partai Golkar? Iya, saya kira kan apa yang sudah diputuskan oleh Partai Golkar ya terkait dengan para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah itu kan itu keputusan institusi ya. Jadi sekedar informasi, kami hingga saat ini sudah menyelesaikan ya, sudah memutuskan dan kemudian mencalonkan 22 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, dan kemudian 328 calon kepala daerah di tingkat kabupaten kota. Nah, ini semua keputusan adalah keputusan institusi ya, bukan keputusan individu orang per orang ya, bukan keputusan sekedar Pak Erlangga, tapi ini keputusan yang sudah melalui proses cukup panjang melibatkan semua stakeholder partai, penyerapan aspirasi mulai dari tingkat bawah, kemudian kita mempertimbangkan banyak hal soal potensi kemenangan dan segala macam gitu ya. Jadi ini sekali lagi adalah keputusan institusi yang tentu ini tetap tidak bisa tidak mudah untuk bisa berubah begitu saja ya pada saat nanti 1-2 orang berganti di dalam kepengurusan DPP. Jadi menurut saya mungkin tidak akan ada perubahan terlalu banyak ya. Nah biasanya juga kan kalaupun sudah ada penerbitan surat keputusan itu mungkin akan ada perubahan kalau terjadi dinamika yang kita nilai menuntut adanya perubahan di daerah itu. Gitu. Nah, jadi terlepas apakah ada pergantian ketua atau tidak ketua umum, ya sebelumnya juga begitu. Ya pada saat sampai pada titik akhir pendaftaran, mungkin ada 1-2 yang memang berubah untuk menyesuaikan dinamika yang terjadi di lapangan. Misalnya kita melihat potensi kemenangan pasangan yang sudah kita terbitkan itu ternyata merosot dan segala macam gitu. Nah jadi itu sesuatu yang biasa saja. Jadi secara overall, secara prinsip saya kira karena ini keputusan institusi dan sebagian besar, bukan sebagian besar, semua saya kira nama-nama yang sudah kita calonkan itu kan sudah bekerja ya berdasarkan surat keputusan kita gitu. Nah ini juga membuat salah satu pertimbangan untuk tidak mudah untuk dirubah. Baik, Bang Ahmad Doli Kurnia Tanjung, terima kasih atas waktu Anda pagi ini mengkonfirmasi sekaligus juga menanggapi ya dari analisa Prof. Burhanuddin Muhtadi tadi. Ya. Sukses selalu untuk Anda dan semoga lancar kita nantikan ya hasil Partai rapat Golkar pleno seperti apa hari ini. Terima kasih Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang.